Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, selamat bertemu kembali. Sebentar kita akan mulai ibadah kita, khususnya berdoa malam hari ini dalam doa pastoral. Sebenarnya malam hari ini ibadah doa kita seperti biasa harusnya dalam bentuk IG live. Tapi karena satu dan lain hal, kita seperti biasa dulu. Nanti minggu depan baru kita akan ibadah doa di dalam IG live seperti biasa. Mohon maaf untuk perubahan hal ini, tapi ini tidak mengurangi kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Saya percaya kita sudah berada di tempat kita masing-masing, menyiapkan hati dan juga menyiapkan suasananya sehingga kita boleh berdoa bersama-sama. Malam hari ini saya dengan seperti biasa santai, baik kita bisa merenungkan firman Tuhan dengan santai juga, dan di dalam kesantaian itu kita tetap fokus kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai dulu dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh datang kepadamu pada malam hari ini. Kami menyiapkan hati kami, hidup kami untuk berdoa bersama-sama, bahkan suasana di mana kami berada. Tuhan, kami percaya bahwa setiap doa umat Tuhan, Tuhan mendengarnya, dan itu adalah bagian dari iman dan penyerahan kami akan Tuhan. Karena itu Tuhan, siapkan hati kami semua untuk mengikuti ibadah doa ini dari awal hingga selesai. Roh Kudus menuntun kami untuk berrelasi dengan Tuhan dengan benar, hati kami, roh dan jiwa kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita menyanyikan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 273 yang berjudul Berdekat Padamu. Ini dikarang oleh seorang pencipta lagu Kristen yang luar biasa yang bernama Fanny Crosby, dan dia menciptakan lagu ini dengan tema berdekat padamu. Di dalam berdekat kepada Tuhan, kita boleh merasakan kekayaan Tuhan dan kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan yang luar biasa. Nanti kita bisa lihat dari kata demi kata bahwa ini ditulis oleh Fanny Crosby berdasarkan pengalaman dia, kedekatan dia dengan Tuhan. Karena itu kita belajar dari dia. Dia seorang yang buta, tapi dia merasa sangat dekat dengan Tuhan. Baik, kita naikkan pujian ini. Ada 3 bait, kita naikkan semuanya. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yesuslah yang ku miliki, yang tiada tinggalkan. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupan. Berdekat padamu, berdekat Tuhan juga ku ikuti semalam sepanjang hidupku. Bait yang kedua. Kesenangan dalam dunia bukan yang ku pintakan, dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan, berdekat padamu, berdekat padamu, dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Musik saja.
bait yang ketiga. Pimpin terus lembah sengsara, menyeberang ribut lautan, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan, berdekat padamu, berdekat padamu, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Menarik sekali Bapak Ibu, apa yang dituliskan oleh Fanny Crosby itu bicara pertama dia adalah milik Tuhan, kemudian dia cerita tentang bagaimana dia dipimpin terus sampai ke surga. Di dalam syair-syair ini dia melukiskan kehidupan manusia itu dari waktu ke waktu dan makin dekat kepada Tuhan. Kiranya hidup saya dan saudara seperti itu, yaitu hidup yang menuju kepada hidup, bukan hidup yang menuju ke bawah, yaitu menuju kepada kematian. Baik, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita yang diambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tema kita hari ini masih pada beriman di tengah pandemi, tapi subtema yang akan saya sampaikan malam ini adalah bagaimana menghadapi pencobaan. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa dia ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya sebuah kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Saudara-saudara, ada satu hal yang menarik dari sini, bahwa malam ini bagaimana kita menghadapi yang namanya pencobaan. Ya, saya ingin kita merenungkan bagian ini dan berkaca dari pengalaman dan cara Yesus menghadapi yang namanya pencobaan. Ya, karena itu kita akan melihat bagian ini seperti apa dinamika daripada pencobaan itu. Saudara, malam ini saya hanya sampaikan 2 poin saja, dan kita akan lanjutkan nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, yang pertama adalah bahwa pencobaan itu datang sebelum Yesus melayani. Saya ulangi sekali lagi, pencobaan yang dilancarkan oleh iblis ini itu datang sebelum Yesus melayani. Kita baca di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17, ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara, yang menarik dari bagian ini adalah kisah Yesus dicobai itu diletakkan sesudah Yesus dibaptis dan sesudah pernyataan Allah akan siapa Yesus. Artinya apa? Sebelum Yesus melayani, sebelum Yesus memberitakan Injil, setan
atau iblis mencobai Yesus sebelumnya atau sebelum itu terjadi, ya. Dan ini adalah cara dan pola kerja iblis, Bapak Ibu, ya. Setiap orang percaya, ya, mau memulai satu pelayanan, mau memulai satu bisnis, mau memulai satu pekerjaan, kalau engkau orang benar, Tuhan iblis akan mencoba engkau terlebih dahulu. Ini menarik, ya. Yesus dicobai sebelum dia mulai pelayanan. Yesus dicobai sebelum dia memberitakan kerajaan Allah. Yesus dicobai sebelum ia pergi keliling dari kota ke kota, desa ke desa untuk memberitakan Injil. Saudara, ini berlaku kepada orang benar, ini berlaku kepada orang percaya. Ketika engkau mau mulai satu bisnis, selalu ada tantangan, bukan? Ketika engkau mau memulai satu pelayanan, selalu ada pencobaan, bukan? Kenapa itu terjadi? Bisa jadi itu mengindikasikan bahwa engkau adalah orang benar, sehingga iblis selalu akan mencobai kita. Nah, saudara-saudara, karena itu bagaimana kita bersikap kalau, ya, kita mengalami pencobaan-pencobaan iblis? Nah, yang penting adalah yang pertama kita mesti berdoa. Ingat, Yesus dicobai dan Yesus itu berdoa. Dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Ini bukan suatu kebetulan, Bapak Ibu. Ketika kita mengalami pencobaan, kita tidak bisa tidak harus berdoa. Kalau perlu berpuasa, ya, walaupun berpuasa nggak mutlak, tapi di sini Yesus kasih teladan. Dia tidak hanya berdoa, tapi dia berpuasa. Karena siapa yang sanggup melawan pencobaan iblis? Kita baru bisa tenang menghadapi pencobaan-pencobaan itu kalau kita berdoa, kalau kita berpuasa, berserah diri secara total kepada Tuhan. Siapa yang sanggup dengan kekuatan manusia menghadapi pencobaan-pencobaan dari iblis? Tidak ada satupun yang bisa. Kecuali kita berdoa, maka kita bisa menjadi seorang yang tenang. Yesus sendiri berkata kepada para muridnya di dalam Matius 26 ayat 41. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, dengan berdoa dan berpuasa itu tidak menjamin kita lepas bebas dari pencobaan, tapi itu menjamin kita tetap tenang, tetap kuat dan tidak panik ketika menghadapi pencobaan iblis. Ingat, iblis akan selalu mencobai kita setiap kali kita mau memulai sesuatu dalam hidup kita sebagai orang benar. Saudara, di masa pandemi ini iblis sedang mencobai manusia dengan banyak hal. Dia sedang mencobai kita. Pertama, dia mencobai pelayanan kita, dia mencobai gereja kita. Ya, di seluruh dunia ini gereja sedang tutup, bukan? Gereja nggak berani ibadah secara offline. Iblis sedang mencobai gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Iblis sedang membuat satu cara supaya kita tidak bergereja, supaya kita tidak bertemu. Iblis sedang membuat gereja Tuhan sedang mengalami satu keadaan yang stuck. Ya, kita nggak bisa lagi pelayanan, kita nggak bisa lagi penginjilan, kita nggak bisa lagi untuk ketemu orang dengan bebas dan sebagainya. Apalagi beribadah. Saudara bisa merasakan masa-masa pandemi ini adalah pencobaan iblis yang sangat berat bagi gereja. Tapi okelah, kita mungkin tidak ibadah, kita mungkin tidak bertemu satu sama lain. Tapi ingat, kau tidak boleh putus dalam menyembah Tuhan, bukan? Kau tidak boleh putus dalam berdoa, bukan? Kau akan tetap melayani Tuhan, bukan? Walaupun kita dari rumah dan sebagainya. Yang kedua yang iblis sedang cobai adalah pekerjaan kita, usaha kita. Udah, kalau mau dihitung ada banyak orang yang nggak bisa kerja hari ini. Pelayanan pekerjaan mereka yang setiap hari mereka biasa kerjakan dengan normal, sekarang mungkin 70%, 80%, bahkan 90% nggak bisa jalan. Bahkan ada yang tutup secara total dan nggak bisa dapat penghasilan. Udah, ini pencobaan. Bagaimana kita bisa menghadapi pencobaan ini kalau kita nggak berdoa seperti Yesus? Bagaimana kita bisa menghadapi pencobaan yang begitu berat ini, yang berdimensi luar biasa, baik secara rohani maupun jasmani?
kalau kita tidak berpuasa. Saudara-saudara, kita meneladani Yesus. Ingat, iblis selalu mencobai. Dan kita diminta untuk berdoa seperti Yesus. Yang kedua, yang terakhir, Roh Kudus dan iblis itu bekerja sama sehingga pencobaan baru terjadi. Saudara, ini kedengarannya nggak enak di telinga kita ya. Kenapa pencobaan di padang gurun itu bisa terjadi? Saudara, kalimatnya begini, Roh Kudus dan iblis itu bekerja sama sehingga pencobaan kepada Yesus itu terjadi. Loh, emang Roh Kudus dengan iblis itu sama jahatnya? Enggak. Tapi ini menarik, dalam ayat 1 dari bacaan kita dikatakan begini, maka Yesus dibawa oleh Roh kemana? Ke padang gurun untuk dicobai iblis. Berarti pencobaan-pencobaan yang kita alami itu atas izin Roh Kudus. Ketika Roh Kudus izinkan, maka kita akan dicobai oleh iblis. Tapi kalau Roh Kudus tidak izinkan, tidak satu titik pun iblis bisa mencobai kita. Ini memang kedengarannya ganjil. Roh sendirilah yang bawa Yesus ke padang gurun dengan tujuan supaya iblis mencobai Yesus. Jadi seolah-olah mereka bekerja sama supaya Yesus dicobai. Tapi itu tidak berarti Roh Kudus jahat. Di dalam kehendak dan rencana Dia izinkan. Saudara, ini penting. Pencobaan itu hanya terjadi kalau Roh Kudus mengizinkan. Tapi pencobaan itu tidak akan pernah terjadi kalau Roh Kudus tidak mengizinkan. Biarpun iblis dengan segala kejahatannya mau mencobai kita, tapi kalau engkau tidak diizinkan Roh Kudus untuk dicobai iblis, tidak akan pernah iblis bisa mencobai kita. Sebab Roh Kudus Maha Kuasa. Tidak akan pernah. Iblis saja ketika mencobai Ayub, dia harus datang kepada Tuhan, mohon izin. Ketika Tuhan izin, baru terjadi. Kalau Tuhan gak izin hari itu, tidak ada kisah Ayub hari ini. Tapi Tuhan izinkan supaya ada kisah Ayub, dan kita bisa belajar dari Ayub, dan Ayub bisa menguatkan kita melalui pengalamannya. Karena itu saudara, kalau hari ini kau sedang diizinkan dalam imanmu, tidak bisa beribadah, gak bisa pelayanan, oke, gak masalah. Di rumah kau tetap bisa menyembah Tuhan. Kalau hari ini pekerjaanmu dirampas oleh iblis, kau gak bisa dapat penghasilan penuh lagi seperti dulu, bahkan pekerjaanmu terancam untuk bangkrut dan bubar sama sekali, jangan khawatir ya, pasti ada pemulihan Tuhan di kemudian hari, asalkan kita bersama Tuhan. Mari kita bersyukur. Kalau Tuhan izinkan kita dicobai, berarti ada kehendak Tuhan di situ. Kalau Tuhan izinkan dan berkehendak kita dicobai oleh iblis, berarti Tuhan juga ada di dalam pencobaan itu bersama kita. Dia akan menyiapkan kita, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Karena itu saudara, biarlah doa kita malam hari ini doa yang meresponi daripada pencobaan iblis. Kita berdoa seperti Yesus agar kita tetap tenang menghadapi yang namanya pencobaan. Mari kita naikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 203, Ku dengar suaramu. Saudara, pencobaan-pencobaan iblis tidak boleh menutup telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Karena itu mari kita terus dengan setia mendengar suara Tuhan. Sebab itulah yang menuntun kita, memimpin kita. Kita naikkan pujian ini, ada 5 bait. Nanti di tengah-tengah kita akan mendengar musik. Baru kita lanjutkan lagi dengan 2 bait berikutnya. Ku dengar penebus yang panggil, marilah, oleh darah yang kudus, jiwaku sucilah. Sekarang ku teluh padamu sujud, sucikanlah hatiku.
Bait yang kedua. Ku datang Tuhanku, ku sakit dan lemah, kuatkan oleh kasih-Mu hatiku yang lemah. Sekarang ku teluh padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Bait yang ketiga. Ku datang padamu, mukalis yang menang, ku angkutlah tanggunganku dan beriku bersenang. Sekarang ku teluh padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Musik saja. Bait yang keempat. Yesus pertanggungkan kerjanya padaku, bertambahlah pengasihan, gemarlah hatiku. Sekarang ku teluh padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Bait yang terakhir. Kerja-Mu jalan terus sehingga jadi genap, kekal janji-Mu penebus, setia dan tetap. Sekarang ku teluh padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih malam hari ini karena kami boleh diingatkan bagaimana kami menghadapi pencobaan-pencobaan iblis. Kami tahu si pencoba ini selalu akan mencobai kami di dalam setiap tahap kehidupan ini. Tapi kami tidak berputus asa. Nah, kami boleh belajar daripada Yesus. Yesus menghadapi pencobaan dengan berdoa, bahkan dia berpuasa sehingga dia bisa menghadapinya dengan kekuatan yang dari Allah. Ajar kami semua Tuhan dengan mengandalkan Engkau untuk terus melakukan kehidupan peperangan daripada iman kami akan kuasa iblis. Malam ini hamba mengusung sekian daripada jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan keluarga Pak Edi, Ibu Ana. Kami menyerahkan keluarga Pak Andi, Ibu Pebi dan anak mereka Victoria. Kami berdoa untuk Mama Ahon. Kami menyerahkan Oma Kuisim dan juga anak menantunya. Kami juga menyerahkan Dr. David dan Ika dan anak mereka Angelic. Kami menyerahkan Pak Salim dan Ibu Yenti dan kedua anak mereka Grace Georgi. Kami juga menyerahkan Pak Andreas dan Ibu Lini dan anak mereka Charles Edo dan Yoel. Kami juga menyerahkan Pak Jeffrey dan Ibu Sansan dan kedua anak mereka Gracela dan Selina. Kami juga berdoa untuk Pak Hendi dan Ibu Miing dan kedua anak mereka Ping Ping dan Stefano dan Oma Aini yang menyertai mereka.
Kami juga menyerahkan Pak Eko dan Ibu Ria dan kedua anak mereka Michael dan Audrey. Kami juga menyerahkan keluarga Pak Rudi dan Desi. Kami menyerahkan keluarga Pak Doni dan Ibu Lia dan kedua anak mereka Z dan Raymond. Kami juga menyerahkan keluarga Pak Samuel dan Ibu Eva dan kedua anak mereka Marvel dan Giovanno. Kami juga menyerahkan Oma Maria dengan anak cucunya Kimberly, Salomo, Ibu Lucy. Kami juga menyerahkan keluarga Ibu Lisa dan Pak Dani, Angel, Gaby dan anak mereka. Kami juga menyerahkan saudara Asin dan menyerahkan saudara Laura dan keluarga besar mereka. Kami juga menyerahkan keluarga Pak Hendro dan Ibu Linggah dan kedua anak mereka Kristi dan Timo. Kami juga menyerahkan Ibu Tina dan suaminya dan kedua anak mereka Michelle dan Karen. Kami juga menyerahkan Pak Pendeta Janjuru dan Ibu Nani. Kami menyerahkan anak cucu mereka Petra dan Maimi dan anak-anak mereka. Kami menyerahkan saudara Wilson dan Olivia dan keluarga kecil mereka. Kami menyerahkan juga keluarga Pak Endi dan Ibu, anak cucu mereka Ryuki, Rachel dan lain-lain. Kami juga menyerahkan Ibu Mike dan suaminya dan juga kedua anaknya. Kami juga menyerahkan Ibu Lili dan Pak Han, anak cucu mereka baik di Jakarta maupun di Pekanbaru. Kami juga menyerahkan Jimmy dan Ani yang di Cikarang. Kami menyerahkan Ibu Fitri dan putranya Zia. Kami juga menyerahkan keluarga Pak Edi Halim, Ibu Sese dengan dua anak mereka Queen dan Dominic dan Oma Yeni. Tuhan, kami serahkan satu persatu keluarga yang sudah kami sebutkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam keluarga ini ada anak-anak yang masih kecil yang ada di pangkuan ibu mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati pertumbuhan mereka, lindungi dari penyakit. Dan mereka tumbuh tanpa penghambat sedikit pun. Mereka tumbuh dengan damai sejahtera, tumbuh dengan pimpinan dan perlindungan Tuhan, sehingga tidak ada satu kesehatan pun yang mengganggu anak-anak kami yang masih kecil ini. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang ada di TK, yang ada di SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka agar mereka di dalam studi bisa meraih cita-cita mereka, bisa tumbuh di dalam IQ, kecerdasan dan kemampuan pengetahuan yang lebih baik, sehingga dewasa mereka akan mengenal dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap ayah, untuk setiap suami, untuk setiap bapak yang ada di keluarga-keluarga ini. Beri kesehatan bagi mereka dalam bertanggung jawab menghidupi keluarga mereka. Tuhan, beri kekuatan, kesehatan yang prima, sehingga mereka tetap bisa beraktivitas, tetap bisa bekerja, menghidupi daripada setiap keluarga. Tuhan, tolong mereka dengan segala tantangan kesulitan pekerjaan setiap ayah, setiap suami di dalam keluarga ini. Tuhan, Kau berikan jalan keluar, solusi, sehingga mereka menjadi ayah-ayah yang sukses, menjadi suami-suami yang baik. Kami berdoa juga untuk setiap ibu, setiap mama, dan setiap istri yang ada di dalam keluarga-keluarga ini. Beri juga kasih yang besar, kesehatan, perlindungan Tuhan yang besar, sehingga mereka tetap bisa melayani keluarga mereka dengan baik, membesarkan anak-anak dengan baik, mendidik mereka, mencintai mereka, dan mengurus rumah tangga dengan baik. Berikan mereka kesehatan yang dari Tuhan, perlindungan dan damai sejahtera, sehingga mereka tetap bisa mendampingi suami dan mendampingi anak-anak mereka. Kami berdoa juga untuk setiap oma-oma dan opa-opa yang ada di gereja kami dan keluarga ini. Mereka tentu adalah kaum yang sangat rentan dengan COVID-19. Tuhan, kami percaya Kau akan menjaga mereka, melindungi mereka. Bukan waktunya Tuhan, beri usia yang panjang dan damai sejahtera, sukacita bersama dengan anak, menantu dan cucu cicit mereka. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda kami, untuk Abraham, untuk Tony, untuk William, untuk Wanda, untuk Alpin, Ipan, Piska, Seren, Putri, Stephen, Joanna, Ferdi, Virgo, Christian, Fitri, dan Evelyn, Berliana, ada Yuspin, Feren, Lesa, Yespri, Astrid, ada Viviani, Eviani, ada Darwin, ada Gideon, dan ada Kimberly, Salomo, Charles, dan yang lain-lain. Kami menyerahkan Tuhan untuk anak-anak muda kami. Tidak mudah bagi mereka untuk mencapai cita-cita. Mereka enggak mudah bagi mereka untuk menantang kerasnya zaman ini.
Zaman ini makin sulit bagi mereka. Tapi kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada jalan. Di dalam Tuhan Yesus ada peluang. Ada pintu-pintu yang Tuhan bisa bukakan. Nah, mereka bisa meraih masa depan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pos PI kami yang ada di Kaltara, dan untuk hamba-Mu keluarga Pendeta Rum dan istri dan anak-anak. Pelihara mereka dengan sukacita dan kesehatan. Para pengurus, Tuhan berkati dengan keluarga masing-masing. Setiap jemaat, setiap hamba-hamba Tuhan, Pendeta Sam Iing Tuhan berkati, dan semua yang lain yang membantu, Tuhan urapi, lindungi mereka, dan tumbuh kembangkan pos ini menjadi gereja mandiri pada suatu saat.